semuanya, kenalin aku Nastia Tahlina, mahasiswa Sipil Arsitektur Universitas Diponegoro. Kali ini aku bakal sharing nih bagaimana sih cara menyusun RAB. Langsung aja ke videonya. Oke, kita mulai dengan study dokumen, proyek di mana kita akan meninjau detail engineering, desain atau yang biasa disebut DED, dan juga spesifikasi teknis, dan RKS atau yang biasa disebut spektek. Untuk beberapa item, pekerjaan yang krusial. Pertama, kita lihat pekerjaan persiapan dari spektek. Kita tahu bahwa pekerjaan ini meliputi pembersihan awal, pengukuran elevasi mobilisasi, analisa SMK 3, dan juga ada pekerjaan pembongkaran dan administrasi pelaporan. Nah, di DED juga akan menunjukkan batasan area kerja. Ini adalah awal yang sangat penting untuk memastikan lahan siap belum konstruksi fisik dimulai. Selanjutnya, di sini juga ada pekerjaan pondasi. Di sini ada pondasi footplate. Nah, di DED ini kita akan menemukan dimensi setiap pondasinya. Kemudian dari spektek, kita tahu bahwa pekerjaan ini akan menggunakan pembersihan bagesting beton ready mix. Ini memastikan kekuatan pondasi sesuai dengan desain. Di DED ini, kita akan memperlihatkan jalur slope di seluruh bangunan. Dan di spektek, ini nantinya akan menjelaskan tentang mutu beton serta spesifikasi pembersihannya, seperti jumlah diameter, utama, serta begel. Ini adalah elemen vital untuk menyalurkan beban dari dinding ke pondasi. Selanjutnya, di sini ada pekerjaan kusen, pintu dan jendela. Di DED kalian akan melihat DED, pintu dan jendela yang menunjukkan lokasinya. Nah, serta di bawahnya ini ada detailing setiap jenis pintu dan jendela. Untuk di spekteknya sendiri nantinya akan menjelaskan tentang standar pemasangannya untuk memastikan ketepatan dan keamanan kusen, pintu dan jendela. Nah, kemudian di sini juga ada electrical yang di sini kita ditunjukkan oleh denah lokasi penempatan titik lampu dan juga saklar dan lain-lain. Dan di sini sudah ada detailing lampu atau saklar yang digunakan. Untuk di spekteknya di sini dijelaskan untuk penggunaan materialnya, cara pelaksanaan atau pemasangannya itu seperti apa. Oke, setelah kita pahami DED dan spektek tadi, selanjutnya kita akan melanjutkan ke WBS, yaitu Work Breakdown Struktur. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi pekerjaan utama terlebih dahulu, seperti pekerjaan persiapan, pekerjaan fondasi, pekerjaan struktural, pekerjaan kusen pintu dan jendela, pekerjaan elektrikal. Dan setelah itu kita akan urai menjadi subbab pekerjaan. Seperti contohnya, di pekerjaan persiapan, di sini sudah saya tuliskan bahwa di pekerjaan persiapan ada pembersihan, ada pengukuran elevasi, mobilisasi, analisa SMK 3, pekerjaan pembongkaran dinding dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk pekerjaan pondasi, di sini saya contohkan ada pekerjaan pondasi footplate. Nah, di pekerjaan pondasi footplate ini juga ada uraian pekerjaan lagi, seperti galian tanah, pembesian, bagesting, dan pembetonan. Begitu juga dengan pekerjaan struktural yaitu slope, kusen, pintu dan jendela, elektrikal. Di sini juga ada subbab-subbab yang sudah saya breakdown. Nah, setelah mengerjakan WBS, di sini kita akan lanjut ke perhitungan volume. Di sini saya akan mencontohkan beberapa item pekerjaan. Nah, untuk di pekerjaan persiapan, di sini saya akan mencontohkan di analisa SMK 3 konstruksi. Nah, untuk SMK 3 konstruksi ini, untuk satuannya adalah LS. Kenapa LS? Karena untuk seluruh paket analisa SMK 3 konstruksi pada spektek sudah include di sini satu paket. Makanya di sini kita tulis LS atau yang berarti lamsam. Nah, untuk ini total volumenya berarti ada satu paket, yaitu 1 LS. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke pekerjaan pondasi footplate. Di sini saya akan mencontohkan di galian tanah pondasi footplate. Yang pertama, untuk satuannya sendiri itu adalah meter kubik, dan juga untuk panjangnya sendiri
Di galian tanah, pondasi footplate kita lihat di DED-nya. Nah, di DED sendiri untuk panjang pondasi footplate dan lebar ada di 1000 kali 1000. Nah, untuk dijadikan meter berarti 1 kali 1. Di sini panjang 1, lebar 1, dan untuk tingginya adalah kedalaman dari pondasi footplate tersebut, yaitu di 1,1. Selanjutnya untuk jumlahnya sendiri kita lihat di denah untuk pondasi footplate di 1000 kali 1000 itu ada di 12 titik. Nah, setelah itu kita kalikan. Nah, untuk galian tanah pondasi footplate itu ada di 13,2 meter kubik volumenya. Nah, selanjutnya untuk pembersihan, begesting, pembetonan, aku akan jelaskan langkahnya atau caranya di pekerjaan slough, karena caranya kurang lebih hampir sama. Lanjut ke perhitungan pembersihan slough. Nah, yang pertama kita akan menghitung panjang dari diameter 13 terlebih dahulu, karena untuk pembersihan slough sendiri kita lihat dari DED ini ada denah pembersihan slough tersendiri. Nah, untuk panjangnya kita hitung untuk setiap segmen slough-nya ini. Nah, di sini per segmen itu dihitung dan dijumlahkan. Nah, setelah saya jumlahkan untuk denah saya itu panjangnya ada di 58,78. Untuk jumlahnya sendiri kita lihat dari DED. Nah, di sini untuk D13 jumlahnya ada 4. Nah, ini lalu dikalikan oleh berat jenis yang kita pakai, yaitu D13, berat jenisnya ada di 1,04. Nah, untuk selanjutnya ada di D8, itu panjangnya berbeda dengan D13, karena D8 itu adalah panjang dari begelnya. Nah, untuk panjang begel ini kita hitung kelilingnya. Nah, setelah saya hitung keliling dari D8 ada di 0,94. Nah, untuk jumlahnya sendiri kita panjang dibagi oleh jarak, yaitu 0,15. Setelah itu kita kalikan dengan berat jenis dari D8 ada di 0,39. Setelah itu kita kalikan. Nah, untuk begesting slough ini ada di meter persegi, yaitu rumusnya panjangnya tadi 58,78 dikali dengan tinggi slough-nya ada di 0,25, dan untuk setiap sisinya ada 2 sisi. Nah, selanjutnya adalah pembetonan slough K250. Di sini untuk satuannya yaitu meter kubik. Untuk panjangnya masih di 58,78, untuk lebarnya ada di 0,2, dan untuk tingginya di 0,25. Nah, lalu ini kita kalikan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pemasangan pekerjaan kusen pintu dan jendela. Nah, untuk pekerjaan kusen pintu dan jendela, kita lihat di gambar DED-nya. Nah, ini kita lihat di gambar DED-nya ada PJ1, PL1, dan ini adalah denah dari pintu kusen dan jendela. Untuk cara mengerjakannya, itu misal di PJ1, jumlahnya itu ada 1, di PL1 juga jumlahnya ada 1. Nah, semua ini satuannya adalah unit, karena di situ kita udah tahu untuk spesifikasi dari pemasangan panel pintu jendelanya itu. Nah, kita di sini langsung untuk mengerjakan total volumenya itu ada 1 unit. Ini juga ada 1 unit, dan seterusnya. Untuk pekerjaan elektrikal, nah kita lihat dari DED kita
ini sudah ada keterangan untuk simbol-simbolnya. Nah, di sini kita tinggal hitung untuk fitting down light itu berapa, dan untuk lampu-lampu lain saklar itu berapa. Nah, untuk satuannya di sini kita tulis buah. Nah, untuk pemasangan panel box di DED itu tadi ada 2 panel box. Nah, kita tulis di sini. Nah, cara mengerjakannya sama dengan pekerjaan kucing pintu jendela tadi. Nah, di sini saya mau menambahkan untuk nama pekerjaan, lokasi, pemilik proyek, dan juga tahun anggaran. Kita VLOOKUP dari sheet M. Nah, untuk sheet M ini atau datanya, data dari proyeknya, kita ambil dari spektek yang kita pakai. Seperti di sini provinsinya, tahun anggaran, instansi, lokasi, di sini pembangunannya namanya apa, kita tuliskan ke dalam data ini semua. Dan juga kita harus tahu untuk periode waktunya itu sampai di bulan apa. Nah, kita VLOOKUP terlebih dahulu. Nah, ini kita kunci. Nah, jangan lupa untuk sketsa di volume ini kita ambil dari DED yang kita pakai dan detailing yang kita ukur tadi atau kita perhitungkan tadi. Nah, di sini sudah saya taruh untuk sketsa-sketsa yang kita perhitungkan tadi. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke DUBA. Oke, setelah kita menghitung volume, kita akan menyiapkan daftar upah bahan dan alat atau DUBA dan juga analisa harga satuan pekerjaan atau biasa disebut AHSP. Nah, untuk tahu apa aja alat dan pekerjaan yang kita butuhkan, kuncinya ada di pengerjaan AHSP. Nah, kita harus punya dokumen AHSP yang dari Kementerian PUPR, dan DUBA-nya ini kita juga ambil dari DUBA daerah proyek kita. Seperti contoh, di sini aku mengambil DUBA dari daftar upah bahan alat dari Sulawesi Barat. Aku kasih contoh untuk satu pekerjaan yaitu galian tanah pondasi. Di sini penomorannya kita samakan dengan penomoran di volume. Nah, untuk kodenya kita ini mengambil dari AHSP ini. Nah, ini contoh ada penggalian tanah. Kita ambil kodenya, kita masukkan ke dalam sini. Nah, untuk uraian pekerjaan ini kita bisa VLOOKUP dari volume yang tadi. Ini ada galian tanah pondasi footplate. Nah, untuk pekerjaan mandor, pokoknya tenaganya ini kita ambil dari uraian pekerjaan yang ada di AHSP. Mau tenaga, bahan, peralatan itu ngambil dari AHSP, dan juga koefisien ini ambil dari AHSP juga. Nah, untuk kode satuan, harga satuan, ini semua kita VLOOKUP dari DUBA. Maka dari itu, kita harus membuat DUBA-nya terlebih dahulu, agar kita bisa meng-VLOOKUP kode satuan dan harga satuan dari DUBA-nya tadi. Nah, untuk jumlah harga ini sendiri, tinggal kita kalikan koefisien dan harga satuannya. Setelah itu, nanti untuk overhead dan profitnya itu ada di 10%. Nah, ini kita kalikan di 0,1. Nah, setelah tadi kita mengerjakan AHSP dan juga DUBA, kita di sini akan mengerjakan ANT. ANT itu analisa harga satuan pekerjaan. Ini tuh rekapitulasi dari AHSP tadi. Nah, untuk penomorannya disamakan dengan penomoran volume. Di sini untuk cara pengerjaannya, aku mau nyontohin di pembesian fondasi footplate. Caranya, itu kan pembesian fondasi footplate di penomoran 2.1.2. Nah, di sini untuk uraian pekerjaan kita VLOOKUP dari volume. Contoh, ini kita ambil dari AHSP-nya. Kita copy.
Nah, yang kita copy itu uraian pekerjaan dan juga koefisiennya. Setelah itu, untuk kode satuan, harga satuan, itu VLOOKUP dari DUBA. Dan juga untuk total volume, misal tak pas contoh, sama dengan ini dikali ini, sama koefisien. Jadi untuk mendapatkan total pekerjaan itu kita kalikan volume total dengan koefisiennya. Kemudian kita drag ke bawah. Kemudian untuk penjumlahannya, total harga itu kita sum seperti ini. Nah, setelah itu kalian buat sampai seluruh pekerjaan di volume itu masuk ke ANT. Nah, setelah kita mengerjakan ANT, di sini kita akan mengerjakan daftar analisa harga satuan pekerjaan itu, kesimpulan atau rekapnya dari hasil ANT dan AHSP. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita melihat dari AHSP itu ada apa aja. Nah, penomorannya kita mengikuti dari AHSP itu. Misal, ini 2.1.1 dan 21.2 kita copy, kita masukkan ke DA-nya. Nah, kemudian untuk uraian pekerjaan, kita VLOOKUP dari AHSP-nya. Nah, kemudian untuk uraian kode dan harga satuan itu kita VLOOKUP dari AHSP. Untuk satuannya kita VLOOKUP dari volume. Nah, kemudian kita selesaikan untuk daftar analisa ini sampai selesai. Nah, lanjut kita ke RUBA atau rekapitulasi kebutuhan upah bahan dan alat. Nah, ini kita copy untuk daftar DUBA-nya, dimasukkan ke RUBA. Nah, untuk satuan, harga satuan itu kita VLOOKUP dari DUBA. Kemudian untuk volume teoritis itu kita menggunakan rumus sum if. Perhatikan baik-baik untuk rumus sum if-nya. Nah, untuk jumlah harganya ini, kita kalikan volume teoritis dan harga satuan. Lalu kita drag sampai bawah. Dan jangan lupa dikunci untuk VLOOKUP dan sum if-nya. Nah, ini adalah hasil dari RUBA. Selanjutnya, kita akan lanjut ke perhitungan RAB. Nah, untuk perhitungan RAB ini, kita sistemnya VLOOKUP semuanya. Untuk uraian pekerjaan, kita VLOOKUP ke volume, di sini kalian harus perhatikan baik-baik untuk cara VLOOKUP-nya. Nah, untuk uraian pekerjaan, volume, satuan, kita VLOOKUP ke volume. Untuk upah bahan alat, kita VLOOKUP ke AHSP.
Dan untuk total biaya, kita kalikan upah bahan alat, bisum, lalu kita kalikan dengan volume kita. Nah, setelah kita menghitung RAB tadi, kita lihat di total biayanya. Apakah sudah balance dengan RUBA dan di ANT-nya. Nah, itu semua harus balance. Ini di RAB 216 juta, di RUBA juga harus 216 juta, dan di ANT juga harus 216 juta. Sekian untuk video tutorial membuat RAB dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.